Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Capricorn, right? Asmara Capricorn bulan Oktober 2024. Ini general reading, so bisa resonate bisa enggak untuk semua Capricorn. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Capricorn, right? Oke, Asmara Capricorn Oktober 2024 ya. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu ya. Bisa TTM, pacar, pasangan hidup ya, suami istri. Ya, di part 1 ini kita akan bahas soal situasi dan kondisi dia dan kamu, right? Dan bisa vice versa. Di part 2 nanti kita akan bahas bagaimana perasaan dia dan perasaan kamu, apa yang dia inginkan dan apa yang kamu inginkan ya. Itu jadi untuk bisa akses video lanjutan di part 2, kamu join aja membership mulai 9.900. Kamu bisa akses semua video lanjutan asmara ya. Jadi kamu join aja membershipnya. Oke. Kita coba lihat dulu kalau energinya. Oke, Nine of Wands dan The Hermit. Oke, jadi aku rasa salah satu pihak di sini, maybe dia ya, masih dalam situasi atau dalam kondisi ya masih dalam persembunyian, masih merenung, masih berpikir, masih menyendiri, masih nggak bisa diajak ngomong, maybe masih ngilang, masih nggak bisa dikontak gitu ya, masih nggak bisa dihubungi. Di sini The Hermit kebalik, and then Nine of Wands gitu. Dan salah satu pihak di sini tuh masih menggebu-gebu, masih penuh dengan api asmara gitu, masih penuh dengan kekuatan, masih penuh dengan bukan kekuatan ya, kekuatan untuk apa ya, powernya tuh masih ada, power ya, lebih kayak kekuatan dalam menjalani hubungan ini, mungkin kekuatan dalam mempertahankan hubungan ini gitu ya. Dan yang satu redup ini bisa aja bener-bener redup ya, bisa aja sebenarnya di dalam itu masih ada kekuatan cinta ya, tapi mungkin karena dia masuk aja ke goa, masih dalam persembunyian, jadi kan kita nggak tahu ya kekuatan cintanya seperti apa, kita nggak tahu karena lagi disembunyikan, lagi di dalam gitu ya. Jadi entah di dalam ini ada bener-bener redup atau tidak gitu, kita nggak bisa ngejangkau itu karena ini masih di dalam ya gitu. Nanti barangkali bisa kelihatan di situasi dia gitu, atau mungkin kelihatan di perasaan dia di part 2 ya gitu. Apakah bener-bener redup atau apakah sebenarnya sangat cahayanya sangat luar biasa di dalam, atau kekuatan cintanya sangat luar biasa tapi nggak bisa dilihat karena dia lagi masuk gua, lagi dalam persembunyian gitu ya, maybe kurang lebihnya seperti itu. Oke. Capricorn, asmara Capricorn, kita coba lihat dulu situasi dan kondisi dia. Oke, Queen of Cups. Four of Wands, ya. Six of Wands, right? Okay. Eight of Swords, yups. Oke, and then kartunya kamu, situasi dan kondisi kamu bisa vice versa. King of Pentacles, Seven of Swords, the Tower, King of Cups. Oke. Decknya ada Eight of Pentacles. Bentar, aku intip dulu kartunya kelihatan semua atau enggak. Oke, kelihatan semua. Well, yap, energinya dia di sini Queen of Cups. Ya, jadi kalau
ini The Hermit ini bisa vice versa ya, kamu atau dia, tapi di sini kelihatannya lebih pada dia nih, lagi mungkin kamu nggak bisa kontak dia, atau lagi lost komunikasi, lost contact gitu ya, karena dia lagi dalam persembunyian, lagi runway gitu, lagi pull way ya. And then ada Queen of Cups di sini, dia tapi apa ya, aku rasa kondisi dia itu tidak benar-benar buruk seperti apa yang kamu pikirkan atau seperti apa yang kamu bayangkan gitu. Di sini kayak dia tuh udah mulai punya semangat hidup, udah mulai punya apa ya, gairah gitu, atau apa ya, udah punya nyawa di dalam dirinya, di dalam jiwanya tuh udah di dalam bodinya dia tuh udah ada nyawa ya, udah ada nyawanya tuh udah bener-bener udah hidup kembali gitu ya. Di sini Queen of Cups gitu, jadi dia punya kontrol kembali atas diri dia gitu. Tapi sebenarnya mungkin dia masih dalam The Hermit, masih dalam persembunyian ya. Four of Wands gitu, dia tahu betul bahwa segala sesuatu yang dia alami saat ini gitu, apapun masalahnya, dia ada konflik di dalam diri dia, atau ada konflik dengan keluarga, atau ada konflik dengan pekerjaan dan lingkungan, dan gitu. Four of Wands ini aku rasa sejauh ini, sampai detik ini kamu lihat video ini, right gitu, dia masih kayak bener-bener mengusahakan untuk dia mengatasi segala kekacauan atau mengatasi segala kekurangan yang dia punya ya. Di sini kalau kita ngomongin mengatasi segala masalah atau segala kondisi yang gak enak, atau mengatasi segala kekurangan di dirinya, ini Four of Wands ini masih proses ya gitu. Dia tidak hanya ngomongin soal kedirian dia atau apa yang dia fokuskan saat ini, maybe karir, status, dan lain-lain, tapi juga arahnya pada hubungan kalian berdua gitu ya. Tapi dia tahu mana yang harus dia prioritaskan terlebih dahulu ya. And then ada Six of Wands, right gitu. Mungkin kamu udah pernah, bukan udah ya, aku rasa mungkin kamu kemarin bukan udah pernah, tapi aku rasa iya beneran mencoba untuk ngajak ngobrol, komunikasi, dan mungkin nanya what happened dan lain sebagainya gitu ya, dengan kondisi dia yang mungkin agak susah dihubungi atau bahkan gak bisa dihubungi gitu, lagi ghosting, lagi ghosting ya. Dia tahu betul bahwa kamu menghubungi dia, kamu telepon dia, kamu nyariin dia, dan lain sebagainya gitu ya. Neror dia mungkin juga ya gitu ya. Dia tahu betul kamu ngelakuin itu buat ngejar atau buat cari tahu what happened and then kenapa gitu ya. Dia tahu itu, tapi dia masih kayak membeku gitu, masih nggak kasih respon gitu ya. Tapi dia tahu, dia bukan berarti nggak baca chat kamu, dia bukan berarti tidak tahu kamu telepon. Dia tahu gitu ya. Entah terlepas chatnya dibaca atau enggak ya, tapi dia tahu ada notifikasi ya gitu. Ya ada mungkin yang nggak dibaca, tapi aku rasa sebagian juga ada yang dibaca, right gitu. Ya at least dari notifikasi tuh dia tahu kalau kamu tuh nyariin dia, kamu mencoba menghubungi dia atau kasih apalah gitu ya, right gitu. Tapi dia masih mode cuek mati, cuek bebek ya di sini. Meskipun ini gambarnya kuda ya. Ya dia masih kalem aja gitu ya. Kalem aja bukan berarti dirinya tuh lagi kalem gitu, enggak, tapi respon ke kamu tuh dia no respon gitu ya, dingin banget, right gitu. Eight of Swords ya. Entah apa yang sebenarnya dia alami saat ini, entah apa yang sebenarnya terjadi saat ini ya. Mungkin kita nanti bisa kulik di part 2 ya, lebih-lebih soal The Hermit ini. Apakah apinya nyalanya kecil atau apinya nyala gede, kita akan bahas nanti di part 2, right gitu. Eight of Swords ini
sebenarnya dia tuh juga secara nggak langsung menyakiti kamu dan menyakiti dirinya sendiri gitu ya. Tapi mungkin dia tidak menyadari itu, bahwa sikap dia yang ghosting, yang hilang-hilang ini terlepas dari masalahnya apa dan seberat apa masalahnya, atau ada hal lain gimana-gimana gitu ya. Ya secara tidak langsung dia telah menyakiti kamu dan menyakiti dirinya sendiri gitu ya. Dan aku rasa dalam kesendirian dia, atau dalam mode dia ghosting, atau dalam mode dia masuk goa, ini tuh aku rasa dia pun juga tidak benar-benar bisa berpikir tenang, atau tidak benar-benar happy mungkin, atau tidak benar-benar tenang, ya maybe cemas juga. Aku rasa banyak kecemasan yang dia rasakan saat ini ya gitu. Ya karena nggak lain karena sikap dia sendiri gitu ya. Ya, karena sikap dia sendiri. Oke, kita move ke energi kamu saat ini ya. Ada King of Pentacle, Seven of Swords, The Tower, dan King of Cups gitu. The Tower ini aku rasa kamu memang benar-benar menginginkan adanya perubahan di dalam hubungan kalian gitu ya. Kamu pengen adanya transformasi yang besar, transformasi diri juga, dan transformasi hubungan gitu ya. Dan mungkin kamu ini ada Seven of Swords gitu. Kamu mencoba melakukan banyak cara dan usaha gitu, mencoba untuk menyelesaikan masalah ini, cuma ya mungkin kamu nggak bisa, entah nggak bisa caranya, atau kamu udah mencoba tapi nggak berhasil gitu ya. Jadi antara kamu udah mencoba banyak hal tapi nggak berhasil, atau apa yang kamu coba itu caranya kurang tepat gitu ya untuk memperbaiki hubungan kalian gitu ya. Ini kalau dari diri kamu. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan gitu ya tentu kamu nggak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, karena namanya hubungan adalah satu dengan satu yang lain gitu ya. Kamu dan dia, kita gitu ya. Nggak bisa kita selesaiin aku aja atau kamu aja, nggak bisa, harus barengan gitu. Gimana kamu mau menyelesaikan kalau si dia aja diajak komunikasi nggak bisa, lagi ghosting, lagi susah diajak ngobrol, atau bahkan sama sekali nggak ada komunikasi, right gitu. Oke. And then King of Cups dan King of Pentacles ya. Aku rasa point of view kamu terhadap pasangan kamu nih dari dulu sampai sekarang tuh gak ada berubah ya. Jadi kamu tuh masih ngelihat dia tuh orang yang ya perfect lah ya gitu, perfect di mata kamu. Meskipun kamu tahu bahwa ya dia ada kelemahannya, dia ada kekurangannya, bahkan mungkin dia red flag pun kamu masih oke sama dia ya gitu. King of Pentacle dan King of Cups gitu. Aku rasa kamu mempunyai cara sendiri dalam mengekspresikan cinta kamu, atau dalam mencintai pasangan kamu gitu ya. Kamu mungkin punya cara sendiri, dan mungkin bagi kebanyakan orang ini tuh bisa dibilang hal yang tidak biasa gitu ya. Jadi King of Pentacles dan King of Cups gitu. Sebenarnya dengan kondisi yang seperti ini gitu ya, kondisi pasangan yang seperti ini, dan kamu masih menggebu-gebu, Nine of Wands gitu ya, api cinta kamu tuh, power kamu tuh masih full 100% gitu. Sebenarnya kamu tuh punya kendali penuh untuk mengambil keputusan gitu ya. Jadi sebenarnya keputusan ini tuh ya, kalau kita ngomongin mengatasi sebuah masalah dalam hubungan, ya tentu kita nggak bisa atasi sendiri, harus barengan sama pasangan kita. Kalau kita ngomongin soal solusi, soal perbaikan, right gitu. Tapi kalau soal keputusan, kamu mau terus atau enggak, kamu tuh sangat punya andil dalam mengambil keputusan ini gitu ya. Kamu sangat punya kontrol di sini
Tapi mungkin kamu nggak berani ngambil keputusan itu, kamu nggak berani ngambil resiko ya gitu, resiko yang jelas-jelas bakal kamu tuh sakit hati atau patah hati duluan gitu. Kamu pengen ada keputusan King of Cups dan King of Pentacles. Kamu pengen ada keputusan, kejelasan di mana tidak hanya dari kamu, tapi kamu juga oke, kita buka bareng-bareng gimana baiknya untuk hubungan ini yang kamu pengen, aku rasa gitu. Dan King of Pentacles dan King of Cups ya. Jadi kamu ini aku rasa banyak hal di dalam hidup kamu yang kamu tidak hanya mikir untuk saat ini, tapi untuk setahun ke depan, untuk 5 tahun ke depan, kamu udah mikir ke sana gitu ya. Dan kamu menganggap bahwa keputusan kamu ini tuh benar gitu. Tapi mungkin kamu tidak bisa ngeprediksi atau ngebaca bahwa ternyata situasi dan kondisi dalam hubungan kalian tuh ternyata tidak semulus apa yang kamu pikirkan, right? Gitu. Jadi tapi kamu udah berani mengambil keputusan atau merencanakan sesuatu di mana kamu tuh nggak hanya melihat 1-2 bulan, tapi udah setahun ke depan, 5 tahun ke depan, dan kedepannya seperti apa gitu ya. Dan mungkin hal ini sama sekali tidak ada dalam bayangan kamu gitu, kondisi saat ini dengan hubungan kamu yang mungkin hubungan ini udah berlangsung lama dan tiba-tiba pasangan kamu ghosting gitu. Dan I don't know why gitu, kenapa pasangan gua ghosting, right gitu. This is part 1. Ya, kita akan bahas di part 2 Eight of Pentacles juga di sini ya. Kita akan bahas di part 2 soal perasaan dia dan perasaan kamu dan apa yang dia inginkan, right? Kita bahas juga tentang The Hermit-nya ini nih, apinya seberapa? Redupkah, mau matikah, atau masih menyala karena bahan bakarnya banyak? Kamu join aja membership mulai 9.900, kamu bisa akses semua video lanjutan asmara ya. Thank you, bye.